Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di hari ini. Di hari ini kita bakal bahas tugas besar satu yang kemarin lanjutan. Ya, teman-teman di sini kalau belum ada yang tahu cara downloadnya, saya kasih tahu dulu ya. Ya, atau teman-teman nggak sempat nonton recording minggu lalu atau Sabtu lalu. Uh, jadi pertama teman-teman saya kasih link tugasnya yang udah kita isi, ya saya minta dilanjutin aja atau pakai yang kemarin yang teman-teman isi. Nah ini link pembahasan. Oke, nah cara pakainya, ya cara upload dan pakainya. Oke, oke cara upload dan pakainya adalah kayak gini. Oke nanti boleh ditonton juga recording di minggu-minggu awal ya. Minggu pertama, oke, klik file ya, lalu download nanti IPDB. Oke, saya ulangi lagi. Jadi teman-teman ke file, download IPNIB. File, download IPNIB. Nanti setelah teman-teman download di sini, ya teman-teman langsung searching di Google, ya Google Collaboratory. Teman-teman searchingnya Google Collaboratory. Nggak mesti sama persis, nggak masalah sih. Nanti kalau teman-teman searching kayak gini ya, Google Collaboratory. Nanti teman-teman ke research.google.com. Oke, nanti teman-teman bakal ada di halaman yang kayak gini halamannya gitu ya. Kalau oke, nanti tinggal klik upload ya, choose file. Nanti pilih file yang ini ya, yang tadi teman-teman download gitu. Kalau ditanya Kak, saya hilang, nggak ada giniannya, langsung kayak gini ya. Berarti teman-teman langsung ke file, klik upload notebook. Udah itu aja caranya. Kayak gitu ya. Itu satu menit awal kita di cara teman-teman untuk upload ininya. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman kita lanjutin ya di pembahasan yang kemarin. Oke. Sekarang kita di nomor 8, kemarin kita di nomor 7. Di nomor 8 kita bahas tentang string ya, teman-teman ya. Kita bahas tentang string. Ya, tentang string itu gini, teman-teman. Lihat ya. Oke, kita bahas tentang string. String itu gini, teman-teman. Ya, string itu sama kayak kalau di Excel itu tadi banget kita belajar tentang string function. Ya, string function yang ada left, mid, dan right. Nah, sama, teman-teman. Nah, tapi gini, teman-teman. Kalau string function, ya, teman-teman gini. Lihat ya, string function itu gini, teman-teman. Ya, saya mau kasih teman-teman kurang lebih apa ya gambaran dulu deh gini teman-teman. Nah, saya mau kasih tahu teman-teman gambaran dulu kayak gini. Oke, misalkan saya punya karakternya Garuda. Oke, tanpa spasi ya. Nah, nomor indeksnya, oke, nomor indeksnya, oke, nomor indeksnya. Jadi nomor indeks kalau di Python bisa dari kiri bisa dari kanan. Kalau dari kiri gini, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi startnya dari 0. Kalau misalkan dari kiri, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Oke, sampai sini dulu clear. Misalkan saya buat variabelnya namanya A deh. A sama dengan Garuda. Gitu. Oke, sampai sini dulu clear. Buat di variabel. Oke, gimana? Aman? Buat di indexing ini dulu. Jadi kita punya inputan ya, variabel namanya variabelnya itu variabel A, lalu isinya adalah Garuda ya. Nah, kalau dari kiri itu start dari nol, kalau dari kanan start dari min satu ya. Boleh dari kiri, boleh dari kanan.
Oke, ada yang mau ditanya dulu nggak kira-kira? Oke, baik. Clear ya? Baik, kalau clear saya lanjut dulu. Oke. Nah, jadi gini teman-teman, ini buat indexing. Nah, selanjutnya teman-teman, misalkan ambil indeks kedua dari string Python asik. Misalkan saya juga ingin ambil indeks kedua dari kata Garuda. Oke, dari kata Garuda. Berarti saya gini, A, ya karena variabelnya set 2. Jadi rumusnya adalah variabel dalam kurung sikunya adalah nomor indeks. Nomor indeks. Oke, ini untuk mengambil indexing gitu. Nah, oke, kalau misalkan A2 nanti outputnya apa kira-kira? Indeks kedua itu apa? Coba. Dari Garuda indeks kedua itu apa, teman-teman? Indeks keduanya. Indeks kedua dari Garuda itu apa? Oke, boleh lihat di ini kira-kira indeks keduanya. Oke, suara saya masuk di teman-teman. Oke. Tes masuk suaranya. Mungkin boleh di ini. Oke. Oh iya, sorry ya, ini settingan chatnya ya, settingan chatnya. Oke. Tunggu ya. Ini saya cobain. Oke, ini chattingan chatnya bisa ke host dan ke host. Tapi buat teman-teman aman, mungkin bisa chat ke saya buat konfirmasi suaranya. Pas ya? Oke, baik. Oke, saya lanjutin teman-teman. Oke, saya lanjut dulu. Kalau suaranya nggak aman, gimana buat Kak Farika, buat Kak Oki? Aman nggak suara saya? Ini bisa bisa chat kan ya? Saya coba chat. Oke, bisa kan ya? Oke. Chatnya udah saya setting ke host dan co-host juga bisa kok. Host dan co-host aja juga nggak masalah sebenarnya. Oke, baik. Saya lanjut dulu aja ya. Saya lanjut dulu. Jadi kalau misalkan dia indeks kedua, berarti yang bakal keluar itu huruf R. Oke, kalau misalkan saya ngambil indeks ketiga dari variabel A ini, Garuda. Kira-kira keluarnya apa, teman-teman? Saya ambil indeks ketiga dari variabel A. Oke, kalau misalkan teman-teman keluar indeks ketiga, teman-teman bisa ke yang namanya berarti outputnya adalah U. Outputnya adalah Oke. Nah, selanjutnya, kalau misalkan teman-teman, Kak, saya pengen ngambil kata Aru. Ya, saya pengen ngambil kata Aru dari kata Garuda. Nah, teman-teman lihat, itu dari indeks berapa? Dia kan ada di indeks ke mana? Indeks ke satu, ya, sampai indeks ke tiga, ya kan? Indeks ke satu sampai indeks ketiga. Tapi kalau di Python kita lebihin satu di akhirnya. Jadi kita codingnya gini, K 1 sampai 4. Jadi ininya dilebihin satu nih, teman-teman. Gitu ya. Nah, itu kalau misalkan 1 sampai 4. Lalu gini, Kak, kalau misalkan saya pengen katanya udah dari kata Garuda. Nah, teman-teman nggak perlu 2 sampai 6, tapi teman-teman codingnya dua, gini. A, ya variabelnya kan A. Terus teman-teman dua udah itu kan tiga ya, berarti tiga bisa kayak gini aja. Ini artinya ya, artinya indeks tiga dan seterusnya.
Oke, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Untuk kalau misalkan teman-teman ingin uh, indexingnya kayak gitu. Oke, nah lanjut lagi. Kalau misalkan, Kak, saya ingin ambilnya dari belakang. Saya ingin ambil DA dari belakang. Ya, DA dari belakang, ya teman-teman bisa ngambil nih DA dari belakang. Teman-teman bisa kayak gini aja. Ya, tetap dari kiri ya indeksingnya. Min 2 dan seterusnya. Oke, kurang lebih gitu. Nah, ini juga bisa atau teman-teman juga bisa min 3 ya dan seterusnya. Oke, itu kalau teman-teman ingin tiga dan seterusnya. Gimana kalau sebagai titik stop misalkan ngambil dari depan. Misalkan mau ngambil GAR, ya, GAR. Ya, teman-teman bisa kayak gini, ya. Dari nol sampai ini kan sampai indeks kedua tapi dilebihin satu. Jadi dari nol sampai indeks 3 dilebihin satu atau gini ditulisnya. Gitu ya. Ini nolnya dikosongin sama aja. Oke, saya bisa dulu clear. Ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Ini suara saya di teman-teman masuk nggak? Saya takutnya jadi tadi ini nggak masuk. Oke. Boleh di kolom chat mungkin kalau misalkan suara saya masuk. Aman sejauh ini? Ada yang mau diulang dan sebagainya? Oke, gimana buat teman-teman? Oke, suara saya aman di teman-teman? Oke. Hmm, oke, gimana buat teman-teman? Suaranya? Ada yang mau tanya dulu nggak? Saya coba kasih 2-3 menit. Oke, baik deh. Saya lanjut dulu, teman-teman ya. Saya lanjutin dulu. Oke. Saya lanjutin dulu. Nanti kalau ditanyain boleh diinin. Oke, ini juga saya screenshot sebagai bukti ininya. Kalau nanti ada yang mau ditanyain atau minta catatannya juga boleh. Oke, saya lanjut, teman-teman. Nah, selanjutnya kita ingin ambil ya kita buat Python itu asik. Oke, saya membuat variabelnya variabel A ya, sama dengan variabel variabel A Python itu asik. Ya, ini variabel ya. Oke, ini variabel ya variabel variabel A ya. Nama variabel sebenarnya bebas ya. Yang penting bukan dari angka ya dimulainya. Berarti 2. Ini kira-kira outputnya apa, teman-teman? Kalau di variabel 2 dari Python klasik kira-kira outputnya apa, teman-teman? Oke, boleh mungkin ada yang mau dicoba jawab? Kira-kira apa? Variabelnya dari indeks 2 ini. Oke, tes. Oke, kalau teman-teman di variabel 2 ini kan 0, 1, 2. Ini yang keluar bakalan T. Oke, tapi sampai sini dulu tes suaranya ini enggak di teman-teman. Aman buat suara saya di teman-teman? Suara jelas kok, Kak? Oke, baik. Oke, buat materinya ada yang mau di ini nggak? Ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira sampai sini? Ini maksudnya kalau misalkan diem, takutnya saya kiranya udah paham semua. Kiranya ada yang nggak pahamnya di mana, teman-teman? Thank you sebelumnya buat konfirmasi.
Oke, buat Kak Rahmat, kira-kira aman nggak buat suara dan sebagainya? Suara kan aman ya? Buat materinya aman? Sampai sini dulu. Yang pakai strip itu gimana, Kak? Bukan strip sebenarnya, pakai petik dua. Oke, petik dua itu sebenarnya teman-teman ya, petik dua itu sebenarnya artinya adalah sampai. Misalkan dua petik dua empat, ini tuh artinya sampai. Jadi artinya 2 sampai 4 gitu. 2 sampai 4. Oke, buat teman-teman yang lain, buat Kak Altof, Kak Yohanes, Kak Oki, ini kita lanjut materi yang minggu lalu ya sebenarnya. Oke, gimana? Buat Kak Rahmat, masih ada pertanyaan lagi? Oke, baik. Thank you buat konfirmasinya. Oke, kalau min 2 sampai 4 itu nggak bisa. Jadi gini, buat Karamat, buat teman-teman. Pakai min, ya min aja. Itu kalau teman-teman ngitungnya dari kanan. Ya, ini gini, min satu sampai 4 ini nggak bisa. Ya, kalau nggak min satu ya sampai min 4, min satu sampai min 3 bisa. Jadi gini, min ini kalau teman-teman ngitungnya dari kanan. Ya, kalau teman-teman ngitungnya dari kanan. Kadang gini, misalkan kita punya kata kayak gini. Kita punya kata Sevens, Sevens Tiger. Nah, kalau teman-teman pengen ambil TEI ya, T-nya, T dari Seven Tiger ini ya, T dari Seven Tiger ini, kalau teman-teman ngitung dari indeks 0, ini panjang. Tapi teman-teman kalau ngitungnya dari indeks min ya, dari kanan, ya ini berarti kan min satu 2 3 4 5 6. Oh, dari indeks min 6 sampai 6 5 4 3 3 ya. Nah, lebihin satu. Sampai indeks min 2 gitu. Jadi lebih gampang buat ngambil T ya, TEI dari Seven Steiger ya. Itu teman-teman lebih gampang ngambilnya dari kanan, ngitungnya dari indeks kanan daripada pakai teman-teman pakai indeks berapa nih? 3 4 5 6 7 8. Nah, daripada 8 sampai 11 mendingan teman-teman yang min 6 sampai min 2 gitu. Itu contohnya. Atau teman-teman punya kata Indonesia. Nah, teman-teman pengen ngambil NES dari Indonesia. Nah, itu kan akan lebih mudah kalau teman-teman ngitungnya dari kanan. Jadi min itu ketika kita ngitungnya dari kanan, nggak bisa kanan kiri gitu ya, nggak bisa min satu sampai 4 itu nggak bisa kayak gitu. Jadi min min aja, plus plus aja. Kalau plus artinya kita ngitungnya dari kiri, kalau misalkan minus berarti kita ngitungnya dari kanan, sama aja benernya gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Contohnya di sini nih, ya DA. DA itu kan sebenarnya bisa ngitungnya dari gini ya. Bisa kita A 4 dan seterusnya. Kan bisa kayak gini. Bisa juga kita pakai min 2 dan seterusnya. Kalau 4 kan tuh 2 3 4. Mendingan kita ngitung dari kanan aja. Min satu min 2. Oke. Karena lebih dekat ke kanan, mendingan pakai yang indeks minus gitu. Kurang lebih kayak gitu pengertiannya. Oke, aman? Buat ini, Kak Rahmat, buat teman-teman yang lain gimana? Ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Betul, kalau minus itu nggak ada nolnya. Gampang gini, kalau ngitung dari kiri itu dari indeks nol. Kalau ngitung dari kanan itu indeks min satu. Itu aja. Oke lanjut. Enggak. Betul, betul. Oke.
Oke, buat teman-teman yang kan kalau ada pertanyaan boleh banget ya. Oke, saya lanjut lagi. Oke, enaknya kalau dari Google Collaborator gini, kalau bukan pakai aplikasi ya. Oke, nah lanjut teman-teman. Nah, selanjutnya kita pengen ngambil kata string itu ayo. Oke, sekarang saya pakai variabel B deh. Oke, B sama dengan saya buatnya variabel B ya. Bebas ya, teman-teman mau kasih nama ini, nama teman-teman saya misalkan kayak gini, Noval juga boleh. Ya, bebas ya nama variabelnya. Nah, kira-kira buat ngambil yuk dari kata dari variabel dari isi ayu, kira-kira berapa? Indeks ke berapa sampai ke berapa? Itu kan kita ada ayu ya, sorry. Kita kan ada ayu nih. Buat ngambil U-nya pakai dari indeks ke berapa sampai ke berapa kira-kira teman-teman. Oke, gimana? Kalau mau ngambil ayu berarti gimana? Oke, kita pelan-pelan. A itu indeks ke 0, Y itu indeks ke 1, U itu indeks ke 2, K itu indeks ke 3. Oke, saya kasih contoh lagi. Oke, saya kasih catatan lagi. Kira-kira gimana? Kalau kita ingin ngambil ayu, berarti dari indeks berapa sampai indeks berapa? Gimana cara codingnya? Kira-kira. Oke, nah, oke. Ini B13. Oke. Ini ayu. Oke. 0, 1, 3. Oke. Jangan lupa dilebihin satu ya kalau di akhir. Jadi gini. Bisa teman-teman. Oke. Saya langsung aja deh. Oke. Ini buat teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan boleh banget ya. Soalnya saya nggak tahu teman-teman ngeh atau enggak. Kalau nggak ngeh sebenarnya tinggal di chat aja ya. Kayak Kak, saya belum paham di ininya gitu. Jangan sungkan buat di chat ya. Oke. Jadi gini. Teman-teman. Lihat ya. Oke. Ini teman-teman. Ya. Teman-teman bisa kayak gini, bisa teman-teman kayak gini, satu dan seterusnya. Oke, clear buat Kak siapa? Buat Kak Rahmat, buat teman-teman yang lain gimana? Oke, dan yang dan seterusnya itu alasannya apa Kak? Oh ya, dan yang dan seterusnya itu apa? Oke, gini, buat Kak Citra, oke, lihat baik-baik. Kenapa saya pilih opsi yang dua dibandingkan yang satu gini? Misalkan gini. Oke, saya ingin ambil ambil ajar bahasa. Oke, kalau misalkan saya pakai cara yang ke depan, ya, saya pakai cara yang di atas, cara yang pertama, lihat. Ini 0, 1, 2, 3, ya. Berarti dari indeks 3 sampai 0, 1, 2, 3. Ajar bahasa pakai Inggris deh, ya. Oke, ajar bahasa aja deh. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, 14. Lihat.
Begitu lamanya saya ngitung. Begitu lamanya saya ngitung. Tapi kalau saya pakai kayak gini, jauh lebih cepat gitu. Karena itu artinya 3 sampai akhir udah. Daripada saya ngitung sampai akhir berapa indeks, ini mending 14. Gimana kalau 100 indeks yang harus diambil? Saya harus ngitung 100 karakter kan bakalan memperlambat waktu. Sebenarnya lebih efisiensi aja. Berarti satu nggak masuk ya. Yang ke output jadi 2, 3, dan 4. 2, 3, dan 4. Satu masuk kok. Satu itu kan yang Y ya. Satu itu kan Y. Nol itu kan A. Satu itu kan ini. Y. Terus dua itu U. Tiga itu K. Jadi ini 0, 1, 2, 3. Buat Kak Rahmat. Buat Kak Christine udah aman? Oke, aman ya. Berarti buat Kak Rahmat gimana? Buat Kak Rahmat udah aman? Eh, oke, aman ya. Baik, lanjut. Oke. Kak, kalau ke nambah satu hanya kalau dari kiri aja atau dari kanan? Semuanya. Misalkan gini, Kak Cita, Kak Christian. Ini kan min satu, min 2, min 3. Saya mau ngambil YU, ya. Saya pengen ngambil YU dari kata Ayu. Oke, itu kan berarti indeksnya minus Y itu kan ada di 1, 2, 3. Minus 3. Sedangkan U itu kan ada di minus 2, ya kan? Berarti saya ngambil gini, Kak Christian. Min 3 ya sampai min satu. Jadi dilebihin satu. Kan min 2 ditambah satu itu kan minus satu kan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini sama juga kayak makanya sebenarnya basic matematika kita juga harus ini. Kadang kalau misalkan baru banget belajar Python, dia masih bingung di sininya nih. Ya, di min satunya dia bingung. Gitu ya. Kayak di min satunya dia bingung. Ya, kayak berarti ditambahin satu berapa ya Kak? Minus 2. Apakah minus 3 atau kayak ini? Nah, jadi basic matematikanya juga kita harus dapat gitu. Nah, ini kurang lebih. Jadi gitu cara ketiknya buat Kak Kristen. Aman? Ada yang mau di... Oke, thank you. Nah, lanjut nih. Sekarang kita tinggal keluarkan output selesai. Oke, ini tinggal print aja ya. Print output selesai. Print output selesai. Selesai. Oke, nanti saya kasih waktu buat teman-teman coding ya. Teman-teman dibiasakan coding. Ya, karena biasanya di beberapa tempat, nah, teman-teman itu sebenarnya buat beberapa tempat, kadang kebanyakan di teorinya juga kan. Tapi saya minta ya teman-teman di eh, apa yang di mana? Yang di hmm, sini teman-teman lebih ke prakteknya gitu. Karena kalau kayak gini mas praktek banget teman-teman gitu ya. Excel pun saya jelasinnya praktek banget kan. Maksudnya nggak pakai teori gitu. Nah, oke. Em, oke, tunggu ya. Tunggu, tunggu. Saya lanjut dulu. Nah, jadi gini teman-teman. Oke, selanjutnya kita bakal bahas yang namanya list teman-teman. Ini print output selesai tuh tinggal print output selesai ya. Oke, akhirnya selesai ya. Akhirnya selesai. Akhirnya selesai. Nah, buat di sini gabungkan list A dan B. Nah,
fungsi list saya mau jelasin dulu sebentar ya. Fungsi list ini yang saya blok ini ya. Fungsi list ini teman-teman ya. eh, Fungsi list ini teman-teman ya. Teman-teman mesti ngeh kalau list ini itu um, oke. Kalau list ini teman-teman um, oke. eh, Apa ya? Gampangnya gini teman-teman. List itu ya yang di dalam kurung ini loh. Oke. Yang di dalam kurung siku ini itu list ya. Ini pengertian dari list itu yang ini. Ya, kurung siku. Kurung siku itu kiri kanan itu list teman-teman. Dan list ini teman-teman ya digunakan untuk menyimpan ya atau menampung suatu data. Oke, saya ulangi lagi. Oke. Dia untuk menyimpan atau menampung suatu data gitu. Oke. Nah, kenapa sih Kak kita harus gampangnya gini Kak? Kenapa sih Kak kita harus menyimpan suatu data? Karena kalau kita ingin butuhin, kita tinggal panggil list itu. Oke, dan kita bisa menggabungkan data itu. Misalnya kayak gini, kita disuruh buat listnya kayak gini. Kalau saya jadi teman-teman, ya, array itu ini. Ya, beda ditanda aja sebenarnya. Array itu ini, gitu ya. Nah, gini, kalau saya jadi teman-teman, saya suka copy paste gini ya. Copy paste dari sini ya. Ini A, oke, saya copy paste dan B. Nah, misalkan saya ingin gabungin data ini. Ya, kan tadi list itu buat nyimpen data. Kalau saya ingin gabungin ini, nah, saya bisa langsung A plus B, tapi biasanya disimpan lagi di suatu variabel. Misalkan saya buat variabel C, nah variabel C ini berisi A plus B. Lihat penggabungannya, lihat ya. Penggabungannya hasilnya jadi kayak gini. Oke, ini salahnya di mana? Dua, tiga, len dua. Oke, tunggu. Unexpected indent. Oke, pagi, halo, satu, dua, tiga. Oke, ada yang tahu nggak kira-kira unexpected indent? Oke, satu. Coba ya. Saya misalkan ini satu, koma, halo, koma, dua, koma, tiga. Oke, unexpected indent. Ada yang tahu nggak kira-kira ini salah di mana? Coba kita lihat di pembahasan ini. Unexpected indent. Aturan sih selama nggak ada typo, it's okay ya. Satu, dua, tiga. Nah, oke. Coba. Kalau langsung sebenarnya nggak ngaruh. Soalnya salahnya di line satunya. Tuh kan unexpected indent. A sama dengan oke. Coba deh. Ini saya copy paste dari sini. Kayaknya salah di inputannya, cuman saya nggak ngeh. Salahnya di bagian mana. Oh, ini. Nah ini teman-teman, ini di spasi kayak gini nggak bisa ya. Karena kebacanya kita seolah-olah nama variabel itu spasi A, spasi B. Itu nggak boleh ya. Karena nama variabel harus dimulai dari huruf. Gitu. Oke, ini saya langsung aja. Nih, kayak gini nggak bisa ya. C sama dengan ini di spasi, jangan. Jadi didempetin aja. Karena kebacanya tadi spasi. Nah, kalau kayak gini kita baru bisa nih. Kalau panggil C nanti hasilnya kayak gini. Teman-teman. Oke deh. Oke, ada yang mau ditanyain? Aman sejauh ini? Mungkin kayak, Kak, saya ingin tanya di bagian ini, di bagian ini. Gitu. Aman ya? Buat list ini, jadi list ini, teman-teman, ya, dia fungsinya banyak banget ya. Ini paling banyak digunain, ya.
paling banyak teman-teman gunain adalah list ini, teman-teman. Yang nantinya bakal banyak teman-teman gunain. Oke, aman ya? Baik, kalau aman saya lanjut di bagian sini, teman-teman. Di nomor 12. Oke. Oke, di nomor 12 kita buatlah sebuah new list, durasi new list. Oke. Oke, ini sama. Oke, saya langsung copy paste dari sini aja. Jadi kita disuruh buat new list ya. Ini oke. Oke, baik. Saya langsung pakai di sini aja. Nih, teman-teman. Nah, list ini, tadi list ini kan buat nyimpen data. Kita bisa gabungin ya tiap-tiap list ini ya. Kita juga bisa tambahin dengan sesuatu yang nggak ada di list lain. Oke, contohnya gini, teman-teman. Lihat di contohnya. Buat tambahkan isian listnya, kita bisa pakai namanya append. Ya, jadi gini. Saya buat list ya. Namanya itu adalah nah, nama variabelnya adalah contoh ya. Contoh listnya Malaysia true, di dalam list ada list lagi nih. Ini namanya nested list ya. 987 2,5. Nah, biasanya pertanyaan gini, Kak, ini dihitung indeks nggak? Dihitung. Jadi ini indeks ke 0, indeks ke 1, indeks kedua, indeks ketiga. Gitu ya. Jadi 2,5 itu indeks ketiga. Nah, ini saya buat variabel contoh buat nyimpen list ini, teman-teman. Ya. Nah, kalau saya ingin tambahkan, Kak, ini kan Malaysia terus 987 2,5. Saya mau tambahkan Indonesia. Ya, saya ingin tambahkan Indonesia di list ini. Gimana caranya? Pakai append gitu ya. Jadi variabel dot append, contoh dot append, buka kurung, ya, petik Indonesia, ya. Jadi ini kita buat nama Indonesia, nanti langsung ke bagian sini. Gitu. Oke, kalau mau contoh kayak gini, lihat ya. Contohnya kayak gini, teman-teman. Sorry. Contohnya tuh kayak gini. Misalkan saya punya contoh list ayam, bebek. Saya pengen tambahin angsa. List dot angsa. Jangan list deh. Jangan ini nanti bingung ininya. A dot angsa, A dot open angsa. Ya, saya tinggal panggil A, lihat. Nanti kan ayam bebek, aturan kan ayam bebek, tapi karena udah saya open, ya, saya tambahin jadi ada angsanya di sini. Oke, sampai sini dulu buat cara tambahinnya aman, kira-kira. Buat cara tambahinnya, teman-teman. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sejauh ini? Ada yang mau tambahin dulu? Kalau nambahin di depan du dan nambahin list kedua, gimana, Kak? Nambahin di depan dan nambahin di list dua. Oke, yang di list 2 saya kurang tahu. Kalau di depan itu nggak bisa, Kak. Jadi kalau kita open, itu otomatis dia bakal di belakang. Dia otomatis langsung ke belakang, ke bagian paling belakang. Nah, di sini nanti bisa kita sort aja, gitu. Kita bisa sort, gitu ya. Tapi gini, kalau di depan, ya, kalau di depan banget, ya, berarti kakak ingin tambahinnya di mana? Maksudnya di depan itu di mana? Maksudnya kalau di depan itu kita nggak bisa apa ya? Nggak bisa kalau nggak nentuin posisi indeksnya maksudnya. Nah, oke.
Kalau misalkan ini kakak mau tambahinnya di indeks ke berapa? Sebelum Malaysia. Oke, Malaysia itu kan berarti di indeks ke 0. Berarti gini ya. Oke, lihat ya. Kita bisa kayak gini. Oke, saya mau tambahin gini. Lihat ya. Ini teman-teman, ya teman-teman bisa tambahin indeksnya sebelum ini. Ya, kalau teman-teman pakainya, oke, saya contoh dulu. Nah, kalau mau ditambahin di depan, jangan pakai append, tapi pakai insert. Bedanya sama di Excel, kalau di Excel kita ada panduannya, kalau di sini kita nggak ada panduannya, jadi benar-benar harus dihafal. Nah, ini teman-teman, ya, ini 0 baru Indonesia. Ini coba contoh. Nah, kurang lebih gitu. Jadi kita tentuin posisinya dulu, baru Indonesianya. Ini kalau tentukan posisi. Tentukan posisi bisa dilakukan jika tambahnya dengan insert, Jadi ngapus tambah itu ada berbagai macam cara. Tapi teman-teman nggak bisa langsung depan aja gitu. Depan tuh harus ada posisinya gitu. Misalkan mau di depan true. Kalau teman-teman open itu pasti defaultnya ke belakang. Tapi kalau teman-teman ingin pakai insert, tentukan posisinya. Paling penting teman-teman tahu posisinya. Tapi kalau di depan itu nggak bisa langsung. Kalau pakai open itu nggak bisa pakai open ya. Kalau mau di depannya gitu, harus pakai insert berarti gitu. Oke, clear buat Kak Rahmat. Ada yang mau ditanya lagi? Oke, pas ya. Baik. Oke, kalau clear, oke. Yang Kak, kalau Malaysia terus 87 Indonesia. Oke, ini nested list di dalam list ya. Oke, nested list di dalam list. Oke, buat ini, buat nested list ya. Dia itu, bentar-bentar. Coba saya akalin nested listnya. Contoh 21. Hmm, oke, nah, coba ya. Cek ya. 21. Nah, ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Kalau di nestednya ditambahinnya nggak bisa pakai insert. Ya, cuman nanti coba saya cari tahu. Cuman dia nggak bisa pakai insert, nggak bisa pakai append. Ya, tapi buat ngambilnya, misalkan saya ingin ngambil angka 8. Ya, 0, 1, 2. Ini tuh ada di indeks kedua. Ya, 8-nya ada di indeks ke-1 dari indeks kedua. Jadi 2, 1. Gitu. Cuman kalau buat insertnya, dia nggak bisa ditambahin nested list-nya. Di nested list-nya. Ini yang 987 itu namanya nested list ya. Oke, aman buat Kak Rahmat. Oke, lanjut. Baik. Oke, saya lanjut lagi. Jadi kita bisa pakai tambahin pakai insert, bisa tambahin pakai open. Nah, buat teman-teman ya, insert open, lalu kita juga bisa ngubah suatu data. Misalkan gini, ya. Oke, saya ulang lagi.
Saya punya, oke, Indonesianya saya hapus dulu deh. Indonesianya saya hapus dulu. Oke. Saya punya Malaysia di sini. Indeks ke 0. Saya ingin Malaysianya diubah jadi Thailand. Ya, saya tinggal gini aja. Contoh, ya, variabelnya, ya, indeksnya apa yang mau diubah? Misalkan saya ingin ubah indeks ke 0. Berarti variabel, ya, variabel indeksnya, terus isiannya, isiannya. Nah, variabelnya adalah contoh, indeksnya indeks ke 0, ya, yang posisi Malaysia sama dengan dari Thailand. Jadi nanti Malaysianya ganti jadi Thailand. Itu buat cara mengubahnya, gitu. Nah, nextnya, oke, itu aja. Itu cara ngubah. Lalu buat cara ngapusnya, kita bisa pakai pop. Ini bakal saya hilangin di para 15. Buat 14 dan 13 ini sama kayak di nomor tadi. Kayak sama kayak di nomor 10. Ya, sama kayak nomor 9 dan 10 buat slicing dan indexing gitu. Nah, sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan boleh di kolom chat. Nah, saya langsung ke 15. Jadi 14 ini teman-teman sama ya. Ini ambil elemen ya, sama kayak indexing ya. Sebenarnya sama aja indexing. Oke, buat 14 juga sama ya. 14 slicing. Oke, buat ini kan indeks kedua ya, teman-teman tinggal variabel ya, variabel kedua apa. Nah, gitu. Nah, tapi ini bedanya yang ambil dari new list gitu ya, dari new list yang tadi. Oke, new list yang ini nih. Nih, new list ini Indonesia true kan kita disuruh buat ini. Nah, indeks keduanya kan berarti 7. Tuh, cara ngambilnya gini. Oke, ini sama kayak indexing. Oke. Nah, 14 juga sama. Oke, yang 15 nih. Oke, buat teman-teman, jadi gini. Saya punya variabel ya, saya punya variabel contoh ya. Contoh isinya 1 2 3 4. Contoh 1 2 3 4. Nah, di sini buat ngapusnya, oke. Buat ngapusnya, misalkan saya ingin hapus, gunakan remove jika ingin langsung hapus data. Gini, kalau saya ingin hapus angka 4, saya tinggal remove. Oke, contoh lagi. Misalkan A sama dengan listnya misalkan Indonesia, Thailand, Thailand, Fiji. Saya pengen ngapus Fiji. Saya bisa a.remove Fiji. Ini kalau mau langsung dari datanya, gitu. Kalau mau langsung dari datanya, nanti Fiji-nya nggak kebaca, gitu. Tapi kita juga bisa pakai remove, ya. Oke, ini remove sama nih nulis, tapi kita di 1,5. Oke, tugasnya kayak gini. Nah, kalau mau pakai nomor indeks kayak gini, lihat ya. Misalkan, oke, pakai pakai del, pakai del. Kalau mau, oke, pakai delete, ya, pakai delete. Kalau kita ingin hapus berdasarkan koordinat. Oke, misal hapus indeks kedua. Nah, contohnya gini. G sama dengan Indonesia, jangan Indonesia deh. Jakarta, Bogor, Surabaya, terus Bali, terus apa lagi yang bisa disingkat ya? Palembang. Nah, saya pengen ngapus indeks kedua. 0, 1, 2. Berarti saya pengen ngapus Surabaya nih. Nah, saya bisa kayak gini. Delete G, yaitu variabel indeks kedua. Jadi nanti ketika saya panggil G, Surabaya itu nggak ada. Tuh, kurang lebih kayak gitu. Jadi menghapus bisa pakai remove, bisa pakai yang namanya del, gitu. Oke, bisa juga pakai pop. Pop itu juga sama, dia pakainya indeks, tapi dia kayak gini. Kalau pakai pop kayak gini ya, lihat ya. Ini kan saya ngapus Surabaya. Berarti kan jadi kayak gini ya. Jakarta, Bali, Bogor. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3. Gitu. Nah, saya pengen ngapus Bogor. Nah, Bogor itu kan ada di variabel ke satu ya. Di indeks ke satu. Berarti g.pop indeks ke satu.
Saya ambil, berarti Bogornya udah hilang. Nah, Bogor udah hilang. Oke. Nah, oke, ini cara buat ngapus dan tambahin. Oke, sampai sini buat dibahas tugas besar satu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira? Ada yang mau tanya dulu? Mungkin boleh kayak ini absennya, atau nanti di grup juga boleh. Belum nanti saya yang dokumentasi untuk ini. Untuk ini nanti saya yang dokumentasi aja nggak masalah. Kayak ada yang mau ditanyain dulu kira-kira. Ini ada dua. Ini saya kira ada pertanyaan gitu. Oke, baik. Absensi. Jadi. Oke, buat Kak Rahmat, buat teman-teman yang lain ada pertanyaan nggak kira-kira? Pop dan Del berarti penggunaan sama aja. Sama aja. Sama-sama pakai nomor indeks buat ngapusnya. Oke, Kak Kristen aman? Buat dokumentasi biar saya aja yang dokumentasi. Cuma beda di kurung siku dan kurung biasa. Betul, bedanya di situ aja. Kalau Del itu pakai kurung siku ya. Kalau misalkan yang pop pakai kurung biasa. Kalau kayak gini memang harus dihafal ya. Kalau misalkan teman-teman kayak Excel tuh ada panduannya, itu cukup dipahami aja. Oke, baik. Baik, ini izin saya dokumentasi dulu, teman-teman. Oke, saya stop share. Oke, buat teman-teman yang nggak ada kan, kalau nyetak itu lang itu lang variabel aja. Ini buat manggil kan ya? Buat manggil itu ya Karamat cukup variabelnya aja. Ya, nggak usah pakai print nggak masalah. Ya. Print itu digunakan kalau buat memproses sesuatu sebenarnya. Misalkan kita mau memproses pertambahan, itu pakai print bisa. Memproses perkalian angka satu dan angka 2 itu bisa. Oke, ada lagi? Oke, ini saya screenshot dulu. Oke, baik. Untuk sampai hari ini, ya, saya akhirin pertemuan hari ini. Buat teman-teman, jangan sungkan buat nanya, jangan sungkan juga buat ditonton ya videonya, karena teman-teman tuh bakal jauh lebih banyak belajar tuh via video, gitu ya. Karena kita pertemuan 1 minggu 2 kali aja. Oke, kurang lebih mohon maaf. Saya akhirin pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat teman-teman, makasih banyak buat. Saya izin live ya. Terima kasih buat teman-teman, makasih buat Kak Rahmat, buat Kak Kris.